Oke, kita lanjut lagi untuk bagian terakhirnya. Ini terkait dengan payroll, accrued, and debt bagi test of detail balance. Nah, jadi intinya adalah step-step ini yang kalian lihat di video ini adalah step dari awal bagaimana kita melakukan audit terkait dengan ini ya, gaji. Yang pertama adalah pasti yang udah kita lakuin sebelum ini, aku nggak akan terlalu jelasin banyak. Ada 3 step ini udah kita pelajari di sebelum TS kan. Ada identifikasi risiko bisnis, memperhitungkan performance guarantee dan inherent risk assessment penilaiannya. Terus ada control risk assessment, jadi kita juga menghitung tentang control risk. Selanjut, nah ini baru nih yang penting. Yang penting adalah ini, kita mendesain dan meng-carry out atau carry out istilahnya kayak membawa TOC dan STOT ke tahap kedua. Yang tadi yang udah kita jelasin. Yang ketiga adalah mendesain dan membawa ini terkait analytical prosedur. Nah, nanti kita akan jelasin. Dan yang terakhir adalah kita akan ini mendesain test of detail balance. Nah, ini mendesain test of detail balance untuk memenuhi tujuan audit yang terkait dengan saldo. Nah, itu ada 4 ya, ingat ya, ada prosedur audit, ada ukuran sampel, ada item-item dipilih, dan ada penetapan waktu. Nah, selanjutnya, setelah kita akan mulai dari awal dulu. Ingat, setelah TOC dan STOT, maka kita akan ke analytical procedure. Nah, di analytical procedure ini, kita ingat, ini adalah bagaimana kita mencari adanya kemungkinan salah saji di analytical procedure. Nah, yang pertama adalah membandingkan saldo akun beban pengajian dengan tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan kenaikan tingkat upah dan kenaikan volume. Nah, di sini kita harus tahu bahwa kemungkinannya adalah salah saji di akun beban pengajian. Nah, kenapa bisa salah saji di akun beban pengajian? Karena kita akan membandingkan salary expense yang terjadi. Nah, karena kita ingin lihat nih kenaikan tingkat upah atau kenaikan volume, bisa jadi ini ada faktor eksternal juga kayak UMR naik atau sebab-sebab lain. Yang kedua adalah membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini tenaga kerja langsung ini adalah direct labor ya. Jadi direct labor ini kayak kemarin kita di cost accounting juga kita harus tahu nih bagaimana perbandingannya itu dengan nih persediaannya. Jadi maka di sini bilang salah suci yang mungkin adalah salah saja terhadap tenaga kerja langsung dan persediaan. Nah, karena ini kan akan hubungannya dengan COGS ya, dan direct labor ini akan berpengaruh dengan nilai inventory nanti. Nah, jadi makanya kita harus cek lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, salah saja yang kemungkinkan adalah salah saji beban komisi dan kewajiban komisi atau utang-utang komisi ya gitu ya. Nah, ini kan biasanya beban komisi ini muncul ketika suatu pegawai itu mencapai target dari penjualan. Nah, makanya di sini kita juga harus membandingkan nih kira-kira persentase penjualan beban komisi ini tuh kira-kira setiap tahun tuh konstan nggak sih dengan dibandingkan dengan penjualan, apakah bahkan ini lebih besar lebih besar dibanding gaji atau bahkan tunjangan mungkin. Nah, makanya kita akan perhatikan karena ini lagi-lagi kita pengen lihat apakah ada salah saji di beban komisi dan kewajiban komisi atau komisi yang utang komisi tadi ya, fee. Yang keempat adalah membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase dari penggajian dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini adalah, jadi kalau misalkan beban, disesuaikan dengan perubahan tarif pajak. Nah, ini penting nih, karena menyangkut kondisi eksternal ya. Nah, beban pajak ini dilakukan, analytical procedure ini dilakukan untuk ini, memastikan adanya pastikan atau mengecek adanya salah saji di beban pajak pengajian dan kewajiban pajak pengajian atau prepaid tax ya, accrued tax tadi ya. Nah, kenapa kita membandingkan beban penggajian dari persentase gaji dan upah dari tahun-tahun sebelumnya? Maka kita akan bandingkan tarif pajak yang dikenakan dari perusahaan, apakah konsisten, apakah memang benar gajinya, beban pajak yang sudah dipotong itu benar-benar sesuai, dan apakah memang kemungkinan adanya salah saji gitu terkait kewajiban pajak penggajiannya tadi ya, utang PPh-nya gitu istilahnya. Nah, yang terakhir adalah membandingkan akun pajak penggajian akrual dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kita akan
membandingkan tadi yang akrual, karena ini kan hubungannya sama ya dengan yang ini. Cuman bedanya adalah kalau misalkan yang pajak penggajian ini itu kan kayak accrued juga akan dimasukkan, maka kita akan pastikan bahwa apakah ada salah saji dalam penggajian akrual dan beban pajak penggajian. Nah, kita harus pastiin nih, kira-kira ada something yang miss atau ada yang wrong dengan pengakuannya dan perhitungannya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah, yang terakhir ini ya audit testnya ya. Jadi audit testnya itu sebenarnya menghubungkan banyak akun tadi ya, cash in bank, payroll liabilities, ada payroll expense dan direct labor, khusus kalau misalkan dia manufaktur. Terus di sini kalau misalkan dia adalah ini, misalkan dia ada payroll expense juga mungkin bisa. Nah, tapi ini yang penting ada tiganya. Jadi pasti hubungan antara auditus ini adalah pembayarannya, karena kan kelas transaksinya hanya satu ya, pasti pembayaran doang gitu. Dan kita pasti butuh tadi TOC dan STOT dan HP-nya tadi, karena kita ingin memastikan apakah ada salah saji nggak kira-kira gitu. Nah, di ending balance nanti itu pasti akan ada hubungan dan kita pasti butuh dengan test of detail balance. Ketika kita sudah melakukan proses audit tadi, tes tadi, maka kita akan dapatkan bukti yang tepat dan cukup atau bukti yang sufficient and appropriate. Nah, jadi mungkin itu ya terkait dengan overall review untuk audit penggajian. Memang kelas transaksinya sedikit, tapi ini adalah bentuk dari audit yang konstan. Sehingga memang kita butuh ketepatan, khususnya adalah bagian dari expense payroll expense-nya dan juga pajaknya. Oke, mungkin sekian dari aku. Mungkin ada yang pengen disampaikan atau ada yang pengen masih bingung, silahkan komen di bawah. Dan jangan sungkan-sungkan untuk kasih kemasukan, mungkin ada sesuatu yang lewat atau gimana, kita bisa diskusikan. Terima kasih. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.